Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Emang jam berapa sih? Masih jam 9. Yang namanya pelajar itu harus semangat, harus powerful, harus ceria. Pokoknya jangan, nggak ada tuh istilahnya memble-memble ataupun eh, kurang semangat kayak gitu. Jadi ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada saudara Reki, dipersilakan. Baik, oke. Terima kasih Reki. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, amin. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran, ibu pengen ini dulu nih, pengen absen dulu satu persatu. Oke, ibu mulai absen ya. Seperti biasa. Sebelum ibu absen, ibu pengen tahu dulu nih kabar kalian hari ini gimana, kan kita 1 minggu tuh nggak ketemu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ada yang kurang. Nah, seperti biasa, kalau misalkan ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ibu ulangin, apa kabarnya anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat meskipun ya di wabah pandemi ini, kalian harus tetap belajar dan harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita seperti itu ya. Baik, di sini ibu akan absen satu persatu. Yang disebutkan namanya tolong acungkan tangan dan menjawab dengan ditambahkan question word, motivation word. Misal gini, Reki, I'm success gitu ya, or Syarif, be confident, or apa ya namanya ya, Ayu, I'm smart gitu. Jadi harus pakai kata-kata yang positif, kata-kata yang sekiranya bisa memotivasi kalian untuk belajar seperti itu ya. Oke, langsung saja yang pertama, Ayu Wulandari. Oke, clever katanya tuh. Azhar, be smart. Oke. Indah, oke, be yourself katanya. Oke, baik, alhamdulillah absen telah selesai. Nih, sebelum ibu mulai, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Sekarang kita akan belajar tentang meniti hidup dalam kemuliaan. Nah, apa sih Bu meniti hidup dengan kemuliaan? Nah, di sini ibu akan coba menjelaskan sedikit tentang 3 sikap ataupun 3 sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang beriman, atau ya tiga sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia tentunya, yang memiliki akal dan memiliki dianugerahi begitu banyak nikmat oleh Allah SWT, yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 sifat itu apa sih Bu? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua kita akan belajar tentang berprasangka baik atau biasa disebut dengan husnuzan. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang ukhwah islamiyah, persaudaraan seperti itu. Nah, sebelum beranjak ke materi, di sini ibu akan sedikit mereview tentang menjelaskan tentang apa sih Bu kontrol diri, husnuzon, persaudaraan itu gitu. Sebelum ibu ngejelasin nih, barangkali dari anak-anak ada yang udah paham atau ibu aku punya pendapat nih tentang kontrol diri itu apa. Silahkan acungkan tangan, ada yang bisa. Baik, ya sudah ibu jelaskan.
sedikit menjelaskan di sini tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu berasal dari bahasa Arab jahid, artinya berperang, artinya perang. Mujahadah an-nafs yaitu berperang. Berperang di sini apa sih Bu maksudnya? Yaitu berperang dalam melawan hawa nafsu seperti itu. Karena memang sebesar-besarnya perang bukan perang melawan penjajah atau perang melawan musuh misalkan kita dalam peperangan, tapi sungguh perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu yang pertama, mujahadah nafs. Bagaimana kita bisa mengontrol diri, memanage supaya kita bisa mengontrol diri kita bagaimana untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu, seperti itu. Terus yang kedua kita akan belajar tentang husnuzan. Nah, husnuzan itu terdiri dari husnul, dua kata husnul dan udhan. Husnul itu baik, udhan itu prasangka. Jadi secara sederhananya bisa kita ambil kesimpulan bahwa husnuzan ini merupakan prasangka ataupun dugaan berprasangka baik kepada orang lain, seperti itu. Karena kan seperti kita ketahui prasangka itu kan disebut dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada husnuzan, yang kedua ada su'uzan. Jadi lawan dari husnuzan itu su'uzan, berprasangka buruk gitu. Yang ketiga kita akan belajar tentang ukhwah islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Bagaimana kita istilahnya bisa bersikap ataupun bisa istilahnya menyambung silaturahim kepada sesama, kepada guru, keluarga, sahabat, teman dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu secara singkat penjelasan tentang pengertian dari yang ketiga tadi. Yang pertama tentang mujahadah an-nafs, yang kedua tentang husnuzan, dan yang ketiga tentang ukhwah islamiyah, seperti itu. Nah, adapun dalilnya apa sih Bu? Landasan hukumnya, landasan dasar tentang ketiga sifat itu. Ada beberapa dasar hukum ataupun dalil yang istilahnya mendasari ataupun menjadi landasan ketiga sifat ini. Yang pertama ada dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72, ada Quran Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan salah satu dalil dari ketiga sifat itu, yaitu dalil tentang husnuzan, yaitu kita ada dalil tersebut ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan mengunjing orang lain, seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan apakah kamu suka memakai bangkai ataupun daging saudara kamu sendiri? Tentulah kamu merasa jijik terhadapnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, itu salah satu dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu. Jadi kita akan membahas tentang pengertian, tentang dalil, hikmah, cara menghindari, bentuk implementasi yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, baik, lanjut ke proses pembelajaran. Di sini Ibu membawa sebuah media pembelajaran, namanya itu Match Flag. Jadi namanya itu Match Flag. Jadi ini ada media pembelajaran. Ini ada kantung-kantung istimewa. Di sini ada poin 1, 2, 3, dan ini ada bendera-bendera materi, seperti itu. Nanti cara bermainnya itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, kelima orang tersebut nanti Ibu setelah kalian berkumpul dari kelima orang menjadi satu kelompok 5 orang itu,
Nanti ibu akan berhitung menjadi 10 sesi. Jadi misalkan kelompok yang paling cepat untuk mengangkat tangan adalah kelompok yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan bendera yang paling banyak, karena kelompok yang terbaik adalah kelompok yang memiliki nilai paling besar, seperti itu. Dan masing-masing bendera ini memiliki poinnya masing-masing, karena di sini ada yang termasuk ke sini ada dalil nakli, ada pengertian, ada bentuk implementasi, seperti itu. Jadi semakin banyak bendera yang kalian dapatkan, maka semakin besar pula kesempatan kalian untuk mendapatkan poin dan menjadi kelompok terpilih, seperti itu. Paham? Baik, langsung saja. Ibu bagi kelompok dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan dimulai dari Inka. Oke. Alhamdulillah kalian sudah dibagi kelompok, dan ibu pun ini beberapa modul. Silahkan kalian baca-baca, itu modul yang telah ibu sampaikan dan telah ibu ringkas. Coba kalian pahami dan coba kalian cermati sehingga bisa istilahnya ada keterkaitan dengan metode dan media yang ibu bawa ini. Nah, itu bahan bacaan untuk pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja ke permainan. Ibu akan Ibu akan berhitung 1 sampai 10 ya. Jadi siapa kelompok tercepat, maka dia yang akan bisa mengambil satu persatu dari bendera ini. Nah, nanti setelah kalian mendapat beberapa bendera ini, kalian baca dan coba kalian sambungkan. Misalkan ini dalil nakli Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Oh, dalil ini tuh tentang persaudaraan, berarti dimasukkan ke nomor 3, karena nomor 1 tentang mujahadah an-nafs, yang kedua tentang husnuzan, dan yang ketiga tentang persaudaraan, seperti itu. Nah, jadi kalian akan mencocokkan konten ataupun materi yang ada dalam bendera-bendera ini ke dalam kantung-kantung istimewa yang telah ibu siapkan, seperti itu. Langsung saja ya, ibu hitung sampai 1 sampai 10 secara 10 sesi maksudnya, dan kalian akan berebut untuk mengacungkan tangan, seperti itu. 1, 2, 3. Ya, kelompok 3. Silahkan, ini benderanya. Lanjut. 1, 2, 3. Ya, kelompok 5. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 10 sesi ibu sudah berhitung, dan kelompok yang paling banyak dan paling berpeluang untuk menang adalah kelompok 5. Ya, kalian mendapatkan 8 bendera dari 20 bendera. Nah, tapi jangan senang dulu, karena jika memang benar ditempelkan dan sesuai akan mendapatkan poin 100, dan jika salah akan dikurangi poinnya 50, seperti itu. Baik, langsung saja. Ibu panggil ya satu-satu dari kelompok 1. Kelompok 1, ya, kamu Rani, dapat berapa bendera? 2 bendera. Oke, 2 bendera. Silakan di sini. Tentang apa? Silahkan cocokkan. Oh iya, Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita sudah menemukan pemenangnya, yaitu ternyata meskipun kelompok 5 itu memiliki banyak bendera untuk dipasangkan, tapi mereka tidak sedikit salahnya, seperti itu. Bahkan dikalahkan oleh kelompok 2 yang hanya mendapatkan 6 bendera, tapi mereka menjawab dengan sangat baik dan dengan benar, seperti itu. Tapi tetap jangan putus asa dan harus tetap semangat. Jadi untuk kelompok terbaik, maju silahkan perwakilan. Baik, ini silahkan rewardnya untuk kelompok 3. Baik, tepuk tangan. Oke, pemenangnya kelompok 3.
Untuk kelompok yang belum bisa menjadi kelompok terbaik harus tetap semangat, dan pertemuan selanjutnya harus menjadi kelompok terbaik, seperti itu. Mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat untuk kalian. Barangkali ada yang ingin merefleksikan atau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini, silahkan. Ya, silahkan Intan. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Intan. Dan apabila barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini, ya silahkan. Oke, iya, jadi Ibu penegasan sekali ya. Oke, terima kasih Syarif untuk pertanyaannya. Jadi antara ketiga sifat ini merupakan sifat yang memang ada keterkaitan di antara ketiga ini, di antara mujahadah nafsu, berprasangka baik, serta persaudaraan. Secara sederhananya, orang yang bisa mengontrol diri, secara otomatis dia bisa mengontrol pikirannya atau bisa mengontrol hawa nafsunya untuk bisa berprasangka baik. Dan orang yang bisa berprasangka baik, otomatis dia akan bisa menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan sesama dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Seperti itu. Oke, secara sederhananya seperti itu. Baik, terima kasih Syarif. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi kita, nanti Ibu berikan tugas. Sekarang Ibu berikan tugas. Coba kalian cari 5 contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait ketiga sifat ini. Kalian tulis di kertas, kalian tulis di buku, maksud Ibu di buku, nanti bukunya dikumpulkan, nanti Ibu parap dan Ibu beri nilai. Mungkin itu saja. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap thoughtful, tetap menjadi sosok pelajar yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjadi yang terbaik daripada yang baik. Dari yang terbaik. Tetap menjadi yang terbaik dari yang baik. Semangat menggapai cita-cita. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.